Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan pemberian insentif kepada karyawan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan menggunakan metode balance scorecard. Selanjutnya, anggota dalam kelompok 13 ini ada 3 orang. Yang pertama yaitu Nurul Hulia dengan NPM 016. Yang kedua Muhammad Iwal dengan NPM 006. Dan yang terakhir yaitu Neta Tertina Aratri dengan NPM 012. Selanjutnya yaitu profil perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang lebih kenal dengan nama Indofood, merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini mengklasifikasikan bisnisnya menjadi 5 segmen, yaitu produk konsumen bermerek, obasari, agrobisnis, distribusi, serta budidaya dan pengelolaan sayuran. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1950 dengan nama PT Pamanjaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Selanjutnya yaitu penilaian menggunakan balance scorecard. Balance scorecard merupakan perangkat strategis dalam mengevaluasi suatu kinerja pada perusahaan untuk sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Dalam perkembangannya, balance scorecard mampu membantu banyak perusahaan agar sukses dalam menggapai tujuan. Dilihat dari keempat perspektif, balance scorecard mampu memenuhi kebutuhan tersebut dengan sistem manajemen strategi kontemporer yang terdapat di dalamnya. Di sini ada 4 perspektif. Yang pertama yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan terakhir keempat yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama yaitu perspektif keuangan. Pada perspektif ini menggunakan penetapan standar dengan berdasarkan data periode 2001 hingga 2023. Selanjutnya dari data perolehan tersebut dilakukan pengukuran kinerja pada perspektif keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Dapat dilihat dari rentan kinerja dan rate-nya. Total dari scorecard perspektif keuangan pada rate-nya 2021 sampai 2022 itu 8, tapi pada 2022 sampai 2023 itu 6. Di sini mengalami penurunan. Yang kedua yaitu perspektif pelanggan. Pengukuran kinerja perspektif pelanggan pada PT Indofood diukur dengan laporan keuangan berupa pedoman kas pelanggan yang merupakan indikator kesuksesan dalam pemasaran produk yang telah terrealisasikan oleh perusahaan dari jumlah pendapatan yang diterimanya melalui konsumen. Dan semakin banyak penerimaan dari pelanggan, semakin besar dampak terhadap kebaikan rasio tersebut. Dapat dilihat dari tabel berikut penerimaan kas pelanggan. Tetapi di sini mengalami penurunan pada 2022 sampai 2023 yaitu 9,66% yang pada tahun sebelumnya yaitu 10,24%. Selanjutnya yang ketiga yaitu perspektif proses bisnis internal. Untuk menilai perspektif proses bisnis internal, hubungan antara kemampuan para pegawai, peralatan kerja, modal, serta sistem yang menjadi bagian dari organisasional kapital. Maka operating profit dipergunakan pada penilaian tersebut. Dapat dilihat dari tabel berikut yaitu di sini mengalami peningkatan yang lumayan signifikan dari 14,77% menjadi 24,34%. Dan yang terakhir yaitu atau keempat
perspektif pembelanjaan dan pertumbuhan. Dari perspektif pembelanjaan dan pertumbuhan dengan mengukur laba bersih atau pegawai, produktivitas kerja pegawai pada perusahaan mampu diukur dengan membagi perolehan laba bersih dengan jumlah pegawai. Dengan meningkatkan rasio ini, kinerja pegawai kontribusi terhadap profitabilitas perusahaan. Seperti tadi dalam tabel, tapi di sini mengalami penurunan, tetapi tidak yang signifikan itu 19,16% menjadi 17,62%. Selanjutnya yaitu skema insentif gaji pokok dan insentif bonus dan tunjangan. Yang pertama, insentif gaji pokok ASPS Area Sales Promotion Supervisor 12% dari saldo simpanan, 18% dari saldo pembiayaan. Yang kedua, ASPR Area Sales Promotion Representative 6% dari saldo simpanan, 9% dari saldo pembiayaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Yang kedua itu insentif bonus dan tunjangan. Ada 11 yaitu cuti yang tetap mendapatkan gaji, perjalanan dinas, pengobatan secara cuma-cuma, tunjangan anak dan istri, tunjangan pendidikan non formal, tunjangan perumahan atau uang pesangon, tunjangan hari raya, tunjangan kemahalan, tunjangan makan, cuti tahunan, dan yang terakhir itu penghargaan masa bakti. Perhitungan besaran insentif untuk karyawan ASPR PT Indofood disampaikan dalam data deskripsi di atas. Perhitungan insentif karyawan didasarkan atas besarnya pencapaian aset. Aset diperoleh dari hasil pemasaran simpanan dan pembiayaan dari awal masuk kerja, kemudian ditambah dengan besarnya target pemasaran yang diperoleh setiap bulannya. Berikut contoh skema insentif atau bonus. Misalnya seorang ASPS pada bulan Januari 2022 mempunyai total aset yang telah ditambahkan dengan pencapaian target bulan Januari sebesar saldo simpanan 1,3 miliar sekian, saldo pembiayaan 289 juta sekian. Dan perhitungannya yaitu 1,3 miliar sekian dikalikan dengan 12%, mendapatkan hasil 159 juta sekian. 289 juta dari saldo pembiayaan dikalikan dengan 18%, mendapatkan hasil 52 juta sekian. Hasil tersebut ditambahkan menjadi 211 juta. Dari hasil tersebut dibagi dengan 12 bulan. Jadi insentif yang dihasilkan didapatkan yaitu 2.113.171 rupiah. Dan berikut ini contoh untuk seorang ASPR. Saldo simpanannya yaitu 3,4 miliar. Saldo pembiayaannya 975 juta. 3,4 miliar sekian dikalikan dengan 6% dan mendapatkan hasil 208 juta sekian. Saldo pembiayaannya 975 juta sekian dikalikan dengan 9% dan mendapatkan hasil 87 juta sekian. Dari hasil tersebut ditambah dan mendapatkan hasil 296 juta sekian dibagi 12 bulan. Dan insentif untuk seorang ASPR yaitu 2.966.616 rupiah. Berikutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil dari analisis di atas, mengenai analisis pemberian insentif dalam meningkatkan prestasi kerja karyawan ASPR pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama, PT Indofood pemberian insentif menggunakan sistem IMS yang sesuai dengan standar operating procedure SOP. Yang kedua,
Perhitungan insentif karyawan didasarkan atas besarnya pencapaian aset. Yang ketiga, perusahaan memberikan insentif kepada karyawan bertujuan untuk memperoleh karyawan yang berkualitas sesuai dengan harapan perusahaan. Mempertahankan karyawan yang sudah ada untuk mencegah pergantian karyawan baru. Menjamin keadilan bagi karyawan, menghargai terhadap prestasi kerja karyawan untuk memotivasi karyawan agar lebih semangat dalam bekerja. Yang terakhir yaitu saran. Saran berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tentang analisis pemberian insentif dalam meningkatkan prestasi kerja karyawan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk di atas. Maka saran dari penelitian sebagai berikut. Yang pertama, dalam pemberian insentif, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sudah melaksanakan dengan baik karena pemberian insentif didasarkan atas kinerja karyawan. Namun perlu diperhatikan bahwa selain faktor pemberian insentif, PT Indofood juga perlu ditingkatkan faktor dukungan dari atasan untuk memotivasi karyawan agar lebih semangat dalam bekerja. Yang kedua yaitu pentingnya meningkatkan suasana lingkungan kerja yang baik dalam membantu meningkatkan kinerja dan prestasi karyawan, terutama dalam hal ketersediaan fasilitas di tempat kerja. Dan ketiga yaitu terakhir, untuk meningkatkan prestasi kinerja karyawan dapat dilakukan dengan cara memberikan lebih banyak insentif dan motivasi bagi karyawan agar lebih semangat bekerja dan memiliki kreatif dalam bekerja. Sehingga di samping melakukan kerjaan kantor, karyawan juga melakukan interaksi antar sesama karyawan. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi kunjungan ke PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang berada di Sampang, Provinsi Lampung. Terdapat 4 foto yang terdiri dari 3 fotonya ini foto anggota kelompok 13 dan 1 foto bersama anggota kelompok 13. Baiklah, sekian dari presentasi kami kelompok 13. Kami dari kelompok 13 meminta maaf jika ada salah atau disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.